Rumah Guru Soekarno Putra saat ini tengah bersengketa. Penuh dengan nilai sejarah, rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menyimpan banyak kisah Presiden Soekarno dengan Ibu Negara Fatmawati beserta kelima anaknya. Rumah yang dihuni Guru Soekarno Putra merupakan peninggalan Ibu Negara Fatmawati yang abadi tercatat dalam sejarah sebagai penjahit sangsaka merah putih. Rumah dengan luas 718 meter persegi dan luas tanah 1.400 meter tersebut sejak 1980 diwariskan kepada putra bungsu Soekarno dan Fatmawati, Guru Soekarno Putra. Pada 27 Desember 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan rumah tersebut sebagai cagar budaya. Rumah berarsitektur zaman kolonial ini sudah berusia setengah abad. Di rumah inilah Fatmawati menjalani hari-hari kesendirian sebagai ibu negara pertama. Sedangkan Soekarno beserta anak-anaknya hidup di Istana Negara. Rumah ini juga menjadi saksi pernikahan Rahmawati Soekarno Putri dan Martomo Priatman Marzuki pada 1969. Fatmawati merupakan satu-satunya istri putra Sang Fajar yang tidak datang melihat jasad Bung Karno ketika disemayamkan di Wisma Yaso, tempat di mana sang proklamator menghabiskan 17 bulan terakhir hidupnya menjadi tahanan rumah. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya, maka rumah yang menjadi saksi kehidupan Fatmawati dibuka untuk kunjungan umum dengan waktu kunjung tertentu. Pemirsa, ada yang janggal dalam eksekusi rumah Guru Soekarno Putra di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 3 Agustus lalu. Amar putusan Mahkamah Agung menetapkan yang dieksekusi hanya bangunan rumahnya, tidak termasuk tanah. Berikut saya akan kembali menggali soal ini. Dan pemirsa, saya bersama dengan Pak Bernard Keitimu, juru bicara dari Mas Guru Soekarno Putra. Ya. Pak Bernard, sehat selalu. Sehat. Ini kita berada di rumah yang begitu bersejarah ya. Ini atapnya masih apa namanya? Sirap. Sirap. Ya, genteng sirap ini ya. Ya. Ini juga pohonnya ratusan tahun. Ini pohon luar biasa, pohon beringin ya. Ya. Dan Bung Karno waktu itu setelah tidak jadi presiden tahun 67 di sini Pak. Sering nyapu sendiri? Sering nyapu aktivitas di halaman di sini. Tahun 67. Tahun 67. Tapi ini ada 2 rumah pemirsa. Jadi ini rumah yang tidak sengketa, sana rumah yang sengketa meskipun sebenarnya satu bangunan ya. Betul, bangunan tapi satu, dua dua sertifikat. Oke. Yang sebelah sana nanti kita akan menuju ke sana. Sudah diputuskan oleh tingkat Mahkamah Agung bahkan kasasi ya. Kasasi bahwa akan berpindah kepemilikan ke atas nama Susi Angkawijaya. Betul, memang itu sudah diputuskan. Berpindahnya sudah karena sertifikatnya udah balik nama dia. Iya. Jadi harus segera ditinggalkan dikosongkan. Dikosongkan. Ya. Kita ke sana, pemirsa. Ini karena mungkin se-Jakarta ini Pak Aiman sudah tidak bisa nemuin yang begini lagi, Pak. Ini besar sekali pemirsa. Ya. Nggak ada, saya nggak pernah lihat ini. Iya. Kenapa waktu itu pinjam 35 miliar dan bunganya luar biasa, 4,5% per bulan. Betul. Bunga 4,5% itu berarti kalau kali 12 tahun itu lebih dari 50%. Bunganya saja 50%, bank nggak sampai segitu. Ya, betul. Kenapa waktu itu minjam 35 miliar dengan bunga 50%? Kalau ke bank kan jauh lebih rendah. Karena mungkin waktunya kan cuma sebentar pinjamnya, hanya 3 bulan. Jadi boleh saya katakan minjam kepada rentenir waktu itu? Iya dong, 50% bunganya. Ya benar. Benar itu, karena kalau ini atas nama perorangan, dia bukan lembaga keuangan. Hanya 3 bulan, jadi hanya 3 bulan. Minjam ya sudah, bunga nggak apa-apa, bunga besar nggak apa-apa, ya. Toh hanya 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan tidak bisa bayar waktu itu awalnya kan? Betul. Lalu minta tenggat waktu lagi 3 bulan lagi. Total 6 bulan. Ya, total 6 bulan. Tapi diberikan dengan syarat harus dalam bentuk AJB. Oh, jadi oke, panjang 3 bulan lagi, tapi harus ada AJB dulu nih. Ya. Mas Guru waktu itu nggak tahu kalau AJB itu artinya bisa satu saat nanti pindah kepemilikan. Mas Guru dijelaskan bahwa ini hanya sebagai formalitas. Nanti kalau Mas Guru 6 bulan melunasin kembali, Pak. Oh, dijelaskan begitu? Dijelaskan. Itu ada buktinya juga? Itu hanya lisannya, tapi bahwa itu utang piutang. Mas Guru ketika jatuh tempo 6 bulan, yaitu persis Oktober, Mas Guru bersurat menyampaikan
untuk mereka hadir pada tanggal 2 November Iya. dan membayar semua utang-utang plus bunga. Ya, tapi itu diabaikan. Oh, Mas Tidak Guru waktu diabaikan. November 2011 waktu itu. Oktober 31 Oktober Oh, 2011, Oke, baik. Mas Guru membuat surat Mau melunasi. untuk bertemu di sini tanggal 2 November iya. untuk pembayaran pelunasan. Oke, saya ada dokumennya ya? Ada Pak Wisman ya? dokumennya. Kita tayangkan ini pemirsa. Ya. Ada niat pada waktu itu untuk membayarkan lunas. Lunas ya, bunga pokok plus bunga. Tapi yang si peminjamnya nggak mau. Tidak ditanggapi. Tidak tanggapi. Bulan berikutnya tanggal 28 Desember, Hah? Mas Guru mengundang lagi Oke. untuk hadir pada tanggal 9 Januari. Yaitu sama untuk melunasin. Ketemu akhirnya. Saat itulah Susi menjawab dengan surat Oke. bahwa itu sudah jual beli. Oh, karena udah ada AJB-nya. Nggak mau Nggak karena mau udah ada ah. AJB. Iya. Oke. Mas Guru silakan keluar dari rumah. Oh, Nah, itu. Itu 2012. 2012 awal. Pak. Awal Januari. Suratnya dari Susi itu tertanggal kalau tidak salah 9 itu. Sampai akhirnya bergulir hingga Ya. ke Mahkamah Agung Betul. seperti hari Dan ini. ketika dia membuat surat itu sudah jelas bahwa Susi sedang melakukan proses balik nama di BPN. Sertifikatnya. Iya, karena Susi juga membuat surat itu ke Mas Guru, ditembuskan juga ke BPN dan meminta Mas Guru untuk tidak melakukan pemblokiran Oke. di BPN. Oke. Itu. Lalu setelah beralih nama, Ya. proses balik nama ke Susi, Susi juga yang melakukan gugatan prestasi terhadap Mas Guru bahwa sudah dijual, jadi segera mengosongkan. Jadi gugatan itu bukan soal utang piutang lagi ya? Bukan. Tapi Bukan soal lagi. surat. Iya. Oke, yang akhirnya harus ditinggalkan, harus dikeluarkan dari sini. Jadi ke depan gimana nih? Harus ditinggalkan, harus tergusur. Kita akan melihat dari sisi hukumnya seperti itu, komitmen awal utang piutang kita siap kembalikan. Oh, jadi sampai detik Sampai ini detik ini, Pak. Kita utang siap. piutang berapa siap dikembalikan? Siap dikembalikan. Tentu nanti kan bisa bunganya sekian ya karena udah lebih dari 10 tahun. Oh kan? ya, karena kita hitung adalah pada saat kami mau mengembalikan uang dan Anda tidak datang. Oh, oke. Itu yang belum ketemu sampai sekarang. Jadi komitmen kita ya 6 bulan sesuai dengan reschedule dan kami sudah dengan etikat baik mau melunasin melalui surat. Dari 2011 bahkan. Iya, betul. Terima kasih Pak Iya. Bernard Keitimu, juru bicara dari Mas Guru Soekarno Putra. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Simeon Petrus, kuasa hukum dari Mas Guru Soekarno Putra. Pak Simeon, terima kasih. Ya. Pak Simeon, ini rumahnya yang menjadi objek sengketa. Ya, benar. Rumah putra Presiden pertama Republik Indonesia, Ya. Mas Guru Soekarno Putra. Sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, Bahkan sudah dalam tahap PK, peninjauan kembali. Sudah dan selesai kalah. juga. Artinya Mas Guru harus segera keluar dari rumah ini? perkara itu dari 2014 itu mereka menggugat Mas Guru bahan prestasi, itu juga sudah putusan sudah inkrah 2017. Kemudian perkara Mas Guru juga menggugat mereka untuk membatalkan AJB itu karena seperti yang sudah Mas Guru sampaikan bahwa AJB itu dibuat, benar ada AJB, tapi Mas Guru juga tidak tahu karena dia ada pinjaman di Suantara dengan subjek hukum yang beda kan. Nah, kemudian gugatan itulah sampai dengan PK. Putusan PK juga Susi Angkawijaya menang. Oke. Berarti selesai, tinggal mau pelaksanaan eksekusi. Tapi secara hukum kan yang dilakukan sudah benar oleh pihak Susi Angkawijaya. Ya, Tapi saya mendengar, saya mau konfirmasi, Anda menilai bahwa jangan-jangan ini ada mafia tanah di sini. jadi begini, sebenarnya saya tidak bicara juga mafia tanah, tetapi ini putusan itu benar. Sudah berkekuatan hukum tetap sampai dengan PK. Yang menjadi persoalan hukum adalah putusan itu di amarnya itu tidak memerintahkan Mas Guru untuk menyerahkan tanah. Oh, tanah, oke. Jadi putusan itu hanya memerintahkan menyerahkan rumah. Itu pertama. Di amar putusan itu Harusnya tulisan harus tanah lengkap. beserta rumahnya gitu. tanah beserta rumah Oke. di atasnya. Artinya apa kalau cuma batas-batasnya. rumah aja? Kalau rumah aja itu kan objek berbeda.
dua benda yang objeknya bangunannya berbeda. saja. Bangunannya saja. Saya harus katakan tidak bisa serta-merta diusir lah gitu, digusur. Jadi di hukum di negara kita ini kan mengenal ajas eksekusi. Ajas eksekusi itu berarti putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan itu untuk memenuhi eksekusi itu ajas eksekusi itu kan hanya boleh dilakukan terhadap benda atau barang yang disebutkan dalam putusan. Oke, jadi kalau bangunan ya hanya dimiliki bangunan ya? Kalau bangunan ya hanya bangunan. Yang menjadi problem itu pertama penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menambahkan bahwa rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 bla bla semua benar, tetapi di sini ada alamat dia RT 002 RW 03. Sementara objek di sini itu RT 01 RW 04 RT 01. Nah, itu juga udah perbedaan. Kemudian yang kedua, bahwa diperintahkan rumah, Ketua Pengadilan dalam penetapannya menambahkan sesuai sertifikat nomor 92/Selong surat ukur 388 tahun 1956 yang sebenarnya dalam amar putusan itu tidak diperintahkan. Jadi ini amar putusan ini kan sifatnya deklaratoir yang harus dipenuhi oleh Mas Guru. Jadi kita bicara soal putusan yang sudah PK, meskipun tadi ada perbedaan penafsiran dari putusan itu, ke depan seperti apa? Karena sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ke depan akan seperti apa? Jadi ke depannya itu secara hukum ini putusan harus dinyatakan, penetapan eksekusinya harus dinyatakan non eksekutabil. Tidak dapat dilaksanakan. Karena hanya bangunan, tidak karena tanah. Dia tidak ikut sertakan dengan tanah. Itu. Jadi boleh, silakan. Dan kami taat hukum sudah sampaikan berulang-ulang. Silakan kalau mau eksekusi ya eksekusi, tapi hanya terhadap rumahnya. Sesuai dengan putusan. Sesuai dengan perintah putusan. Tetapi jurusita ini turun yang harusnya dia menyita rumah, tetapi dalam berita acara itu dia menambahkan tanah dengan batas-batas ini. Padahal ini semua tidak ada dalam amar putusan. Terima kasih Pak Simeon Petrus, tim kuasa hukum dari Mas Guru Soekarno Putra. Terima kasih Pak Simeon. Terima kasih. Lalu bagaimana pemirsa dengan suara dari kuasa hukum orang yang memberi pinjaman, Susi Angka Wijaya? Kami akan segera kembali, The Prime Show with Aiman. Sesaat lagi.